Kemudian yang berikutnya, pada waktu dia lahir, ya, teknologi berkembang, lalu internet juga semakin cepat. Perpaduan antara teknologi dan ini gadget plus internet itu kan membentuk dunia digital, dunia maya. Nah, Gen Z itu adalah penduduk aslinya dunia digital, maka dia disebut sebagai native digital. Dia itu penduduk asli dunia digital. Sementara kalau di dunia maya, orang berkomunikasi dengan apa? Identitasnya apa? Pertama adalah akun, berinteraksi melalui apa? Sosial media. Enggak lagi, jadi berinteraksi enggak harus ketemu langsung di dunia nyata, tetapi mulai, dan ini dunianya mereka sejak dia lahir, bahkan dia sudah punya akun, orang tuanya mungkin sudah bikinkan dan sudah diisi. Jadi sudah ada akun sosmed yang dia punya. Kenalan kalau zaman orang tuanya namanya siapa, alamat di mana, kalau tulin ya main ke rumahnya. Tapi kalau anak-anak Gen Z begini, kenalan mulai pertama nama, akun sosmednya, akun IG-mu apa, kan gitu kan ya. Punya Twitter, punya TikTok, punya Facebook. Nah, di situ lalu kemudian mereka akan berbagi. Itu ibaratnya adalah etalase dari pribadi mereka, gitu kan ya. Akun-akun itu etalase pribadi mereka, di mana mereka mau menampilkan profil mereka itu ingin dikenali seperti apa. Maka di sosmed itulah nanti kemudian dia akan munculkan. Oh, dia pengen dikenal sebagai orang yang anak yang kaya, sering healing ke sana kemari. Mungkin isinya adalah bagaimana dia posting kegiatan atau dia bepergian ke spot rekreasi di sini, ke spot kuliner sana dan seterusnya. Kalau kemudian dia ingin dikenali sebagai orang yang cantik, ganteng, dia juga bisa pakai filter yang dia butuhkan ya. Mau wajahnya itu sebenarnya wajah ketimuran, pakai filter Arab, dia bisa berganti wajah jadi seperti orang Arab, dan sebaliknya. Kita bisa juga tampil jadi seperti artis Korea begitu ya, pakai filter Korea gitu ya. Yang jelas kalau kemudian ibu-ibu lihat pada waktu awal-awal TikTok menyerbu itu kan ya, saya juga pertama itu waktu itu belum paham kok semuanya kok cantik-cantik, kok enggak ada yang enggak cantik gitu ya, enggak ada yang jelek pokoknya di dunia TikTok gitu. Ternyata kan kemudian karena filter yang ditawarkan itu memang bisa merubah orang segitunya gitu ya. Jadi yang punya tetangga jualan lewat TikTok itu ibaratnya sampai ada komentar kan gini ya, ya mau pakai filter apa saja silakan, tapi ingat kita bertetangga gitu ya. Maksudnya bertetangga gimana? Baru saja lihat live-nya di TikTok seperti itu cantiknya, kalau kemudian kita bertetangga, Anda keluar dari pagar ketemu aslinya gitu kan ya. Jadi ya itu menampakkan bahwa mereka ini si Gen Z itu biasa hidup ada di dua dunia, dan dunia maya itu adalah negeri aslinya. Kalau Gen X, Gen milenial itu masih bukan penduduk asli. Ini penduduk aslinya si Gen Z. Jadi di situ ada banyak sekali karena hari ini juga yang sedang mendominasi adalah peradaban sekuler. Sekuler itu kan meniadakan wahyu sebagai tuntunan, berarti kan gak ada halal haram ya, bahwa kemudian yang dianggap mulia, yang dianggap memiliki nilai yang lebih itu kan hanya yang dinilai secara materi, yang unggul. Jadi yang kaya, yang cantik, yang ganteng, yang punya jabatan kan gitu kan ya. Karena itu kemudian yang digambarkan di dunia maya, sebenarnya di dunia nyata juga, karena ini adalah dunia yang sedang dikendalikan atau dipimpin oleh peradaban sekuler kapitalisme ya. Maka orang ketika ingin diakui eksistensinya itu budaya narsis muncul di situ. Dia tidak akan tahan menyimpan bahwa dia punya tas brand apa gitu ya. Dia simpan saja, tidak dia foto, tidak dia jadikan status, dia tidak tahan. Dia punya wajah cantik, wah itu kesempatan untuk kemudian dia narsis di situ. Maka kemudian di situ di dunia digital itu seperti soal sampai tidak ada privacy. Bahkan kemudian kita lihat hari ini artis-artis yang kemudian memiliki follower jutaan itu isi kontennya kan ya mereka menyiapkan kameramen ya, para asisten yang kemudian bertugas untuk merekam mulai dari anaknya bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari mereka orang tuanya itu melek di kamar, di dapur, di mana-mana, lagi mandiin anaknya di kamar mandi juga ada videonya gitu. Nah di situ seolah-olah kemudian mereka nggak ada privacy gitu ya. Sampai semakin kesini kita bisa lihat isi dari sosmed itu bahkan orang
menjadikannya untuk ajang promosi, dia jualan diri kah, dia berbagi tips melakukan kemaksiatan kah, dan seterusnya. Nah, jadi ini ada titik yang lain adalah bahwa mereka cukup tergantung pada validasi sosial. Dan ini ketika kemudian validasi sosial itu seperti apa sih bentuknya? Likes, ya, dijempolin orang gitu loh, postingannya, fotonya. Kemudian dia kok kemudian ada yang ngasih dislike satu atau kemudian komen yang menurut dia itu kok tidak mengenakkan, maka dia langsung down karena dia tergantung pada validasi sosial. Dia mudah insecure jadinya. Kalau kemudian dia sudah mulanya dia merasa dia cukup cantik, tapi ketika kemudian dia buka sosmed ternyata banyak yang lebih glowing yang dia tidak bisa kejar, itu juga akhirnya membuat depresi tersendiri.